Pemisahan kos campuran. Metode pemisahan kos campuran. Metode-metode yang dapat digunakan untuk memisahkan kos campuran menjadi unsur tetap dan unsur variabel adalah metode titik tertinggi dan terendah, metode diagram pancar, metode kuadrat terkecil, metode regresi berganda, pertimbangan manajemen. Metode titik tertinggi dan terendah. Diketahui bahwa YA adalah jumlah kos tertinggi, YB adalah jumlah kos terendah, XA adalah volume aktivitas tertinggi, dan XB adalah volume aktivitas terendah. Kemudian selisih kos dibagi dengan selisih aktivitas sehingga diperoleh komponen kos variabel persatuan aktivitas. Perhitungannya sebagai berikut. Variabel sama dengan 5.500 dibagi 400 sama dengan 13.750. Jadi unsur kos variabel persatuan aktivitas adalah 13.750. Selanjutnya menghitung unsur tetap sama dengan YA dikurang PXA sama dengan 7.500 dikurang 13.750 dikalikan 500 sama dengan 625.000. Jadi unsur kos tetap satu periode adalah Rp625.000. Dengan demikian persamaan kos aktivitas Y sama dengan 625.000 ditambah 13.750X. Metode diagram pencar. Ini merupakan contoh metode diagram pencar, di mana penyelesaiannya V sama dengan 7.500 dikurang 2.500 dibagi 500 dikurang 150 sama dengan 5 juta dibagi 350. Hasilnya Rp14.285.71 dibulatkan menjadi 14.286 per peti kemas. Artinya, kos variabel per peti kemas adalah sebesar 14.286. Selanjutnya mencari unsur tetap. Misalkan kita ambil sembarang jumlah peti kemas. X sama dengan 500. Jadi 7.500 dikurang 14.286 dikali 500. Hasilnya Rp357.000. Artinya komponen kos tetap per bulannya adalah Rp357.000. Jadi rumus kos total terdiri dari kos tetap sebesar Rp357.000 ditambah dengan kos variabel sebesar 14.286 per pelayanan peti kemas, atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan menjadi total kos Rp357.000 ditambah 14.286. Selanjutnya metode kuadrat terkecil. Rumus untuk metode ini ialah untuk mencari unsur variabel kita bisa memasukkan rumus sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Untuk mencari unsur tetap yaitu sigma Y dibagi N dikurang variabel dikalikan jumlah dari sigma X dibagi N. Di sini ada contoh soal di mana diketahui sigma X Rp1.100, sigma Y Rp17.000.000, sigma XY Rp5.900.000.000, sigma X kuadrat Rp390.000. Untuk mencari unsur variabel kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, tinggal kita pindahkan saja yang mana yang diminta oleh rumus ini. Dan untuk hasil unsur variabel Rp14.080. Untuk unsur tetap Rp378.000. Jadi persamaan total kos seperti berikut ini. Y sama dengan Rp378.000 ditambah Rp14.080. Selanjutnya metode regresi berganda. Prinsip pemisahan metode kuadrat terkecil sebenarnya tidak berbeda dengan metode regresi berganda. Kuadrat terkecil tidak lain dari bentuk regresi sederhana, yaitu hanya dengan satu unsur kos variabel. Sedangkan regresi berganda terdiri dari lebih dari satu variabel bebas. Bentuk persamaan regresi berganda yang mana jumlah variabel prediktor lebih dari satu adalah sebagai berikut. Ini merupakan rumus untuk mencari jumlah regresi berganda. Cara menghitung angka intercept dan koefisien regresi dalam regresi ganda saat ini sangat mudah dengan menggunakan program-program aplikasi seperti SPSS, AView, dan lainnya. Namun, yang terpenting justru bagaimana kita dapat membaca dan menganalisis luaran atau output program tersebut. Pertimbangan manajemen. Pertimbangan ini umumnya didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya di masa lalu. Dengan pertimbangan matang yang dimilikinya, manajemen dapat dengan cepat menaksir atau memutuskan berapa persen porsi kos tetap dan berapa persen porsi kos variabel. Umumnya metode ini sering digunakan ketika kos campuran memiliki proporsi persentase yang rendah dibandingkan total keseluruhan kos.
Dalam praktiknya, metode inilah yang justru banyak digunakan. Para manajer cukup sekedar menggunakan dasar pengalaman dan observasi hubungan antara cost di masa lalu untuk menentukan beberapa proporsi cost tetap dan cost variabel. Keuntungan dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Dalam situasi ketika manajer memiliki pemahaman yang sangat baik atas perusahaan dan pola-pola cost yang terjadi, maka metode ini menghasilkan hasil yang baik. Namun, jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang cukup baik, maka jelas error akan terjadi, sehingga penting pula untuk mempertimbangkan pengalaman manajer, potensi error yang terjadi, serta efek yang dihasilkan dari error tersebut terhadap keputusan lain yang berkaitan.